Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku di seluruh Nusantara dimanapun berada. Alhamdulillah pada malam hari ini saya ada di Masjid Santren. Di sebelah barat dari masjid ini ada makam aulia yang terkenal sampai sekarang, itu tepatnya ada di Watu Congol, Muntilan, Magelang. Siapakah beliau? Teman-teman bisa googling sendiri di HP-nya masing-masing. Dari perkembangan selama ini tentang masalah muhibin, banyak dari muhibin yang tobat karena karomahnya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Ini bukan main-main, bukan hanya 1-2 orang, bahkan ini sudah merambah kemana-mana dan banyak sekali muhibin yang sekarang ini sudah mulai tobat dan kembali mencintai Wali Songo. Lantas, apakah para muhibin juga semuanya tobat? Tentu saja tidak. Bahkan juga banyak yang masih sekarang ini kekeh dengan berprinsip kalau Habib ini adalah dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perkembangan selama ini ternyata ya begitu ramai, begitu adu argumentasi, bahkan framing-framing yang dilanjutkan ada tuntutan-tuntutan kalau harusnya Ba'alawi ini ya dihukumi sesat karena ajarannya selama ini dengan doktrin-doktrinnya itu banyak halunya dan tidak sesuai dengan ajaran yang kita pelajari selama ini di kampung-kampung bahkan di pondok pesantren. Dari sekian saudara-saudara kita ini yang tobat ya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga karomahnya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini tidak tanggung-tanggung karena tesis beliau ini sudah merambah kemana-mana, bahkan didukung oleh banyak ulama-ulama yang mulai bermunculan. Juga yang tidak kalah menggemparkan yaitu munculnya Mbah Mufid dari Klaten. Belak-belakan kemarin kalau kita lihat di podcastnya Kiai Nur Ihya As-Salafi. Dari fenomena ini ada seorang teman kita, saudara kita di Surabaya sana, ini yang kemarin-kemarin ini muhibin banget kepada Ba'alawi. Setelah dipikir-pikir, melihat dari tayangannya Mbah Mufid yang begitu lugas, begitu terang-terangan kalau mengatakan semua Ba'alawi ini adalah Yahudi dan kemudian dikatakan sama Mufid kalau jasadnya para Ba'alawi ini bosok semua di alam sana. Wallahu alam. Dari penayangan itu saudara kita yang Surabaya ini kemudian berpikir kritis dan menganalisa selama ini apakah keyakinannya dia yang muhibin sama Ba'alawi ini benar atau tidak. Tapi yang jelas kesimpulan akhirnya saudara kita ini ya karena melihat tesisnya Kiai Imad, kemudian dinalar, kemudian melihat tayangan-tayangan yang lain menjadi sadar bahwa Ba'alawi selama ini yang didengung-dengungkan adalah dzurriyyahnya Nabi adalah bohong belaka, bahkan mereka ini adalah haplogrupnya di Yahudi Askenazi. Kita lihat bagaimana testimoni sahabat kita ini yang tobat dari Ba'alawi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di video kali ini saya hanya ingin menceritakan pengalaman saya pribadi ya, terkait soal nasab yang sekarang masih ramai dibahas oleh para YouTuber, oleh para kiai, oleh para ulama. Yang dulu saya itu benar-benar cuek, tapi tadi setelah nonton tesis dari Kiai Imad, nggak tahu kenapa tiba-tiba saya merasa yakin bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini yang
gabung di lembaga mereka, yaitu Lembaga Rabita Alawiyah, itu saya mempunyai keyakinan bahwa mereka itu semuanya ternyata bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Mengapa saya tidak meyakini bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi Muhammad? Karena kan selain dari pada tesis-tesis Kiai Imad yang tersebar di internet, dan juga selain teori-teori dari para ulama seperti Kiai Mufid Klaten yang mengatakan bapaknya Kiai Mufid Klaten dulu pernah bercerita bahwasanya Habaib itu bukan keturunan Nabi, bahkan bapaknya Kiai Mufid mengatakan bahwa Habaib itu adalah orang dari Yahudi, dari klan Yahudi, ya. Lebih parahnya lagi, Kiai Mufid bercerita bahwa bapaknya dulu mengatakan bahwa di dunia ini semua pion-pion Yahudi telah ditata. Dari situ saya sedikit meyakini, ya, ternyata Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan yang lebih saya yakin bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad itu adalah karena dulu saya mempunyai pengalaman pribadi tentang hubungan dengan Habaib, ya, Habaib maksud saya. Jadi dulu di desa saya itu ada acara mauludan, ya kan, di acara mauludan itu saya termasuk panitianya, dan di situ acaranya biasalah ada pengajian, ada hiburannya, dan panitia meminta mengundang Habib itu, Habib yang ada di lingkungan saya, dan nanti bergabung dengan pelawak yang terkenal, ya, di Surabaya, itu Mas Topan, kalau nggak salah Pak Topan, ya. Itu ketika itu saya datang ke rumahnya Habib, minta untuk datang ke acara pengajian di acara mauludan itu. Habibnya pun setuju, dan setelah di kemudian hari saya disuruh panitia lagi untuk sowan ke rumah Habib itu, dalam rangka untuk mengatakan bahwa nanti acaranya Habib ngaji ditemani oleh Pak Tovan. Habibnya itu marah-marah. Ini acara mauludan, bukan acara lelucon, kok kamu undang pelawak, kamu itu nggak punya akhlak, kamu akan menghina Nabi, gitu. Karena dulu saya masih awam soal ini, saya hanya diam, saya merasa bersalah, tapi itu dulu. Tapi sekarang Habib yang dulu memaki-maki saya berani debat di hadapannya, meskipun saya tidak mempunyai data secara real, meskipun saya tidak mempunyai tesis secara ilmiah. Bahkan saya hanya berpengalaman dari nonton YouTube saja. Saya sekarang berani berdebat dengan Habib yang dulu pernah memaki-maki saya, yang sok-sokan nggak mau digabungkan sama Mas Tovan, padahal dia sama Mas Tovannya terkenal Mas Tovannya. Ya, itulah pengalaman saya tentang Habib. Semoga dari soal nasab ini, semoga kebenaran cepat muncul ke permukaan, dan semoga Indonesia akan aman. Semoga Indonesia ke depannya tetap aman tanpa dijajah oleh suku manapun. Oke, itu aja konten kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau suara saya pelan karena udah malam. Oke, demikian testimoni dari sahabat kita ini yang dari Surabaya. Ini sekitar kita ini penuh orang-orang berziarah, bahkan sampai di pelataran masjid ini masing-masing masih mengadakan bacaan zikir, tahlil, sholawat, dan seterusnya untuk diadakan kepada waliullah yang sumare di makam depan masjid santren ini. Terima kasih sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.